Oke. Gimana openingnya? Loh kok bisa? Jadi teman-teman, sekarang kita bikin podcast lagi bersama teman saya yang lagi sangat viral. Waduh. Vincent. Oke, halo teman-teman. Jadi dulu tuh waktu pertama kali ketemu belum seviral sekarang. Terus sekarang saya sering dikirimin videonya dia. Terutama di grup-grup keluarga gitu. Video-video yang menakutkan. Iya. Jadi bagi yang belum tahu, Vincent ini content creator, ngetop banget di TikTok. Subscriber berapa sekarang? Sekarang TikTok hampir 140.000. Gila benar. Kalau Instagram 100.000 lebih lah. Gila benar. Thank you. Mantap. Saya di YouTube maupun Instagram sama-sama 1.000. Oke. Jadi kalah 1 lawan 100. Aduh. Jadi gimana nih ceritanya? Lahir Surabaya, asli Surabaya. Lahir di Surabaya. Sekolah juga Surabaya, jadi besar di Surabaya sampai quarter life crisis lah ya. Kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya. Memang ngambil finance. Ambilnya akuntansi, spesialisasinya taxation. Jadi dari sana memang udah backgroundnya sudah. Betul. Jadi S1 akuntansi, S2 akuntansi juga, terus sempat ambil S1 hukum juga. Wih, jadi academically sangat gifted dong. Iya. Di sekolah nggak pernah ada masalah. Di sekolah. Double degree loh ini. Yes, di sekolah tidak pernah ada masalah, cuma hobi cari masalah. Maksudnya berantem? Oh, enggak. Oh, bukan. Ya, explore lah. Ini bahasanya jangan ambigu. Oh, gitu. Maksudnya apa ini? Ya kalau intinya kuliah, sekolah nggak pernah ada masalah sih. Mantap. Karena memang suka aja sama bidangnya gitu. Oke. Terus habis itu lulus, kemudian kerja? Kerja beberapa kali, sempat kerja di corporate besar, juga di taxation juga. Terakhir di satu perusahaan holding ya yang cukup besar di Surabaya, base-nya ya. Di situ terakhir posisi tax head. Gitu. Jadi umur berapa tuh? Itu umur 24. 24 head. Yes. Jadi di atas Vincent cuma ada CFO. Yes. Direktur keuangan, betul, CFO. Jadi dari bosnya sendiri, dari bos maha besar, dari owner cuman turun CFO. Iya, maksudnya bosnya masih direktur nih? Bos maha besarnya di atas sendiri, terus kemudian bawahnya CFO. Dia nggak direktur dulu nggak? Direktur sama CFO sama. Gitu. Nah, terus habis gitu turun tax head saya. Jadi umur 24 tahun cuma 2 level di bawah. Yes. Di bawah bosnya. Kok hebat bener? Iya, mungkin anugerah juga ya. Karena waktu itu sempat handling satu kasus pemeriksaan pajak untuk anak perusahaannya yang cukup besar begitu. Kemudian dari situ sukses, kasusnya cukup besar lah penanganannya gitu. Nah, dari situ promote dan lain sebagainya gitu sih. Jadi teman-teman, ini no kaleng-kaleng ya. Iya. Ini beneran jago dari akademis, dari karir apa, kalau dia ngasih saran ya bukan yang kayak baru kemarin nonton dari TikTok lain terus bikin ulang, nggak gitu ya. Ini emang banyak ya, yang duplikat banyak. Iya kan. Ini emang jago gitu loh. Kalau masalah pajak dia sudah merem juga bisa. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu dari Surabaya ada planning lah untuk memperbesar jejaring networking, which is ya Jakarta lah salah satu opsi yang terbaik gitu kan. Nah, tahun 2021 itu pandemi. Yes, itu pindah ke Jakarta tuh. Gitu. Karena life crisis ini. Betul. Nah, karena kebanyakan orang kan bilang tuh kalau misalnya oportunis selalu bilang kalau misalnya kondisinya sedang tidak baik, itu opportunity paling bagus sebenarnya. Nah, itu kita coba tuh ke sana, ke Jakarta. Nah, di situ meniti karir juga, pindah ke salah satu perusahaan PMA yang cukup besar juga. Kemudian juga ngerintis karir sebagai financial planner ya. Karena saya juga punya license di situ, sekaligus tax consultant-nya juga, sambil merintis ya TikTok dan Instagramnya tadi. Tiba-tiba meletak teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu tuh, kalau pertanyaan lu kok bisa kok, nah itu dia. Itu pertanyaan yang kadang orang kalau komen, wah lu nakutin gua aja bro. Tapi jadi dari Surabaya ke Jakarta, kalau boleh tahu posisi agak turun dong, karena di Surabaya udah tinggi banget.
Betul, betul. Tapi secara kapasitas pekerjaannya meningkat. Tanggung jawabnya meningkat dan pastinya ya secara benefitnya juga harusnya. Jadi yang dari Surabaya ke Jakarta tidak terlalu menakutkan sebenarnya. Tidak terlalu menakutkan. Tapi di Jakarta dari ikut orang ke sekarang sudah full timer, tax consultant dan financial planner serta business consultant ya. Jadi sekarang ketika resign itu yang di Jakarta takut nggak? Waktu resign tuh biasa tidak sih. Karena pada dasarnya sedari waktu awal di Surabaya itu pun juga sudah ngerintis bisnis profesional dari cukup lama. 2018 bahkan waktu mau lulus kuliah itu udah mulai handling klien secara pro bono. Begitu. Nah, jadi kliennya udah lumayan. Kemudian dari segi waktu itu kan ya ibaratnya masih freelance ya hitungannya. Penghasilan dari freelance jauh lebih besar daripada penghasilan sebagai employee. Dari waktu di Surabaya. Di Surabaya maupun di Jakarta. Jadi waktu ikut orang as employee itu sebenarnya lebih ke membangun jejaring sama ya cara experience-nya aja sih. Gitu. Ini hebat ini. Padahal posisinya balik lagi ya, posisinya bukan level di bawah ya. Iya. Nggak lama gitu berada di level supervisor gitu, nggak lama ya, langsung manajer nggak lama langsung. Ya, bersyukurnya itu. Langsung si level. Luar biasa. Terus sekarang jadi banyak kalau ngambil project sebagai konsultan lebih banyak pribadi atau perusahaan? Kalau untuk pribadi ataupun perusahaan sebenarnya equal ya, kurang lebih sama. Karena banyak klien itu sistemnya dia orang pribadi punya perusahaannya juga. Atau kita handling perusahaannya, nanti untuk pemegang sahamnya itu ikut sekalian kita handlingkan. Gitu. Jadi tim saya juga ada beberapa dan dalam artian kita kerjanya as a team dan klien itu kurang lebih juga in totally orang pribadi dan perusahaan ya adalah 200 wajib pajak kurang lebih. Oke. Gitu. Ini sekarang udah spesialis tax atau kalau masalah financial yang lain juga di-handle? Keduanya juga masih. Jadi masih jalan, which is seperti yang tadi aku sempat mention itu tax consultant iya, bisnis iya, business advisor dan financial planner. Ini nih, kalau kita ngomongin finance ya, bukan di luar tax dan di luar bisnis ya. Dosa finance yang paling sering ketemu, dosa finance yang orang-orang Indonesia ini apa nih? Dosa finance yang paling sering kita temuin ya, di lapangan. Di orang-orang di sekitar kita lah, Indonesia lah ya. Itu mereka cenderung pingin cepat kaya tapi belum tentu siap kaya. Ini dalam ini. Maksudnya gimana? Ya, jadi pingin cepat kaya tapi belum tentu siap kaya gitu. Maksudnya gimana? Kapasitasnya belum mumpuni kalau menurut saya. Dalam artian kalau kita bicara secara teoritis ya, financial planning itu banyak orang itu maunya langsung ke tahap investasi. Iya kan? Which is pinginnya itu apa yang saya miliki, andai kata itu ada satu, bagaimana caranya bisa jadi 2, 3 dan seterusnya. Tapi mereka nggak tahu kalau yang namanya financial planning itu seni untuk menutup resiko sebenarnya, bukan membuat kita cepat kaya. Itu yang beda. Nah, menutup resiko itu dalam artian pada saat kita mungkin sudah ada beberapa mitigasi resiko tertentu yang dilakukan. Pada saat kita mau investasi, berarti investasi ini nanti pakai satu, uang dingin. Ya kan? Kedua, seandainya kita mau investasi pun kita harus tahu kapan kita take profit dan mungkin cut loss. Itu. Kemudian yang ketiga, ya kembali lagi, kalau investasi itu harus dengan nalar yang sehat, ya kan? Jangan cuma dapat pom-pom dari influencer tertentu, ya kan? Terus kemudian mungkin ikutin hype pasar yang lagi gila-gilanya, masuk pun juga terlambat masuk, gitu kan? Sama aja. Jadi banyak tuh orang-orang di luar sana yang akhirnya ya meledak juga kondisi finansialnya, dari yang awalnya stabil justru tambah menurun bukan tambah naik karena investasi gitu. Nah, mitigasi resiko itu pun juga sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan ya. Contoh yang paling basic itu orang harusnya punya dana darurat lah ya. Nah, dana darurat itu ya mungkin kita as employee atau mungkin profesional ataupun businessman, bahkan sama investor sekaliber, orang-orang yang sudah cukup terkenal sekarang
itu mereka idealnya punya dana darurat. Which is di saat market lagi turun, dana darurat ini ya salah satunya untuk menopang kebutuhan sehari-hari dan mungkin juga bisa kita gunakan untuk take opportunity. Misal nih di kondisi tertentu market lagi turun-turunnya, nah itu bisa jadi opportunity untuk kita serok lebih banyak kan. Nah itu pakainya dana darurat, tapi ya kita harus juga make sure bahwa penghasilannya masih harus terus jalan supaya dana daruratnya bisa ditambah lagi. Gitu. Kemudian mungkin kepemilikan insurance dan lain sebagainya itu juga perlu. Gitu. At least pada saat kita mau jadi kaya kita harus make sure udah siap kaya kan. Jadi itu doang sih. Kalau penyakitnya tuh di level individu ya, itu seringkali seperti itu. Yes, betul. Jadi kayak ku ingin cepat kaya tanpa bekerja gitu. Nah itu dia. Jadi pinginnya investasi kalau bisa nggak kerja uangnya berlipat ganda ya sorry itu sih ya bullshit lah gitu kan. Terus setelah kalah, setelah gagal datang bayar financial consultant lagi gitu. Nah datang lebih kepada curhat dimarahin istrinya mungkin. Tapi terus terang saya pernah sih dengar kasus seperti itu ya. Ini teman lah, saya pernah ngobrol dengan dia, punya duit menurut saya lumayan banyak, sebut angka 10 M. Not bad loh. Terus udah invest, kemudian judi habis. Iya itu. Kemudian sering terjadi ya. Anak 2 punya istrinya ngomel, dia punya bisnis sampai akhirnya bisnisnya nggak bermasalah, tapi sampai akhirnya kalah puter karena modalnya untung dan pokok dari bisnisnya dipakai buat judi, kalah. Akhirnya tokonya baik-baik saja, nggak bisa beli barang untuk stok barang. Istrinya ngancem cerai, 1 kali lagi kamu kalah, kita cerai. ini kenyataan di lapangan. Jadi saya dengar kasus kayak gitu cuma sekali, tapi mungkin Vincent udah sering ya? Banyak sekali, ya. Banyak terjadi. Banyak orang-orang itu pada saat dia berbicara investment ya, yang ada di kepala itu tanpa perlu kerja lagi, uangnya bisa berlipat ganda, bahkan hanya tinggal kita duduk diam manis gitu kan, uangnya ya tambah lama tambah banyak. Itu yang ada di pikiran orang. Padahal yang ada di mindset orang-orang kaya ya, yang memang investasinya works, itu investasi hanyalah daya topang untuk membuat dia semakin kaya saja. Tapi sebenarnya untuk sumber atau resource income-nya yang paling utama, ya dia punya bisnis yang terus berkembang, visi misinya terus dikembangkan dan sebagainya. Bisnis nggak pernah ada berhentinya. Tapi orang yang kelihatannya, ya sorry itu sih kalau kita diagnosis secara screening awal doang gitu ya, udah pasti gagal itu biasanya dia pikirannya cuma, wah gua mau investment nih pasti gua kaya, tahun depan gua resign, gua jadi investor full timer dan sebagainya, hidup gua end gitu. Nah itu udah indikasi nih, wah ini kelihatannya udah bobo suram. Nah penyakit ini udah. Nah itu kan kalau level individu, kalau level korporat? Oke, kalau corporate sendiri penyakitnya sebenarnya lebih kepada kesalahan forecasting, gitu. Jadi kalau misal corporation itu kan idealnya kita buat anggaran ya. Anggaran itu bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, contoh kalau misalnya paling jangka pendek itu kan 1 tahun ke depan kira-kira proyeksi penjualan berapa berdasarkan hasil meeting dengan bagian pemasaran katakanlah. Kemudian dari segi kapasitas produksinya sendiri mumpuni tidak dengan target penjualannya, berarti koordinasinya dengan bagian operasional ya kan, produksi manufacturingnya. Kemudian dari segi finance pun pendanaannya kuat nggak ini? Nah kalau misalnya kuatnya dari mana? Apakah dari laba ditahan atau mungkin kalau nggak kuat ada sumber pendanaan eksternal dari mungkin utang bank atau mungkin kita rilis saham baru untuk ditawarkan kepada investor existing maupun calon investor lagi dan sebagainya. Intinya harus inline antara apa yang ditargetkan untuk dijual dengan apa yang bisa diproduksi, inline atau tidak, plus pendanaannya. Termasuk mungkin pendanaan itu kan juga butuh aspek promosinya dan sebagainya, itu kan juga dibiayain ya, kayak ngiklan dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan seperti itu ada yang perlu untuk beriklan juga. Nah kemudian kapasitas human resource-nya apakah mumpuni juga ya kan, kalau misalnya butuh recruiting atau mungkin ada pelatihan-pelatihan tertentu secara pendanaan juga, apakah perusahaan ini mampu atau tidak. Jangan sampai ada program kerja yang sebenarnya udah disetting tapi ternyata nggak bisa jalan karena anggarannya nggak ada.
Nah, kesalahan perusahaan itu pada dasarnya lebih ke forecasting atau anggaran. Biasanya meleset gitu. Apa yang dicita-citakan, apa yang dimampukan itu beda. Plus termasuk soal pajak gitu. Nah, kadang perusahaan-perusahaan itu kalau kita bicara tentang financial planning secara keseluruhan, which is including taxation gitu ya, untuk tax planningnya itu kurang oke gitu, tidak disetting di awal. Banyak pebisnis itu berpikir bahwa tax planning itu lebih kepada ya operasionalnya jalan dulu, 1 tahun review itu performanya bagaimana, baru taxation-nya dipikir. Itu yang salah. Nah, harusnya taxation-nya itu tax planning-nya itu disettingnya dari awal. Nah, cita-citanya jual berapa, kapasitas produksi berapa, sumber pendanaannya berapa, semuanya ada aspek yang namanya pajak yang harus dibayar. Nah, bagaimana caranya kita, mungkin contoh, kalau ada satu pebisnis nih, dia mau jual atau dia punya kapasitas penjualan katakanlah 9M gitu. Nah, atau 10M. Kemudian dia udah target nih, wah ini 9 atau 10M ini pasti keserap pasar nih. Produksi juga pasti bisa gitu. Kemudian secara pendanaan kuat, ya kan, join dengan investor lain atau mungkin pendanaan internal gitu, bisa. Nah, tapi harus tahu nih, kalau perusahaan itu dia posisinya penjualan 9 miliar katakanlah diplotting dalam satu badan usaha, katakanlah PT atau CV, itu kalau misalnya dia mau pay the tax after semuanya sudah berjalan, itu dia bisa bayar pajak cukup besar. Tapi kalau dari awal sudah di planning, katakanlah dia kalau misalnya saya mau memanfaatkan fasilitas pemerintah, menghitung pajak hanya 0,5% dari omset, which is itu yang paling kecil sekarang, paling efisien tarif pajak yang bisa digunakan atau dieksplor. Wah, itu tapi ada batasannya tuh. Satu badan usahanya 4,8 miliar setahun. Untuk bisa menggunakan tarif 0,5% dari omset untuk pembayaran pajaknya. Lebih dari itu, atau kalau misalnya tidak bisa memenuhi, kenanya 22% dari laba bersih. Cukup sakit gitu. Nah, gimana caranya? Ya dari awal diplotting, dipecah badan usahanya. Jadi ada 2 badan usaha yang berbeda di dalam kepemilikan entity yang sama. Gitu. Dia bisa bayar hanya 0,5% dari omset. Katakanlah tadi kan 9M kita bagi 2, 4,5-an. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu takutnya nanti waktu anggarannya sudah disusun, terakhir anggarannya tidak memperhitungkan berapa tax yang harus dibayar. Ujung-ujungnya apa? Ya rugi. Nah, gitu. Jadi panjang ceritanya. Dan kalau corporate. Iya. Kalau nah ini Abi kalau ngomongin masalah penyakit nih. Di Surabaya dengan Jakarta tuh penyakitnya sama atau beda? Oke. Majority-nya itu ya to be honest, kalau Jakarta itu lebih terplanning orangnya. Lebih terplanning karena mungkin ya secara kapasitasnya bisnismen banyak yang punya headquarter juga di Jakarta ya, which is intinya personilnya juga dituntut untuk memiliki visi 2 atau 3 langkah ke depan lah gitu, jadi lebih terplanning. Tapi kalau Surabaya itu biasanya last minute orang-orangnya. Oh gitu. Betul. Ya, tapi nggak semua. Iya, tapi kan mayoritas. Pengalaman pribadi lah. Betul. Jadi memang ya secara demografi, secara cara kerja dan sebagainya, kotanya beda, ya beda juga gitu. Jadi secara umum lebih berdosa orang Surabaya ya? Oke, berdosa ya. Kalau dibilang perencanaan yang matang dan tidak dilakukan itu adalah dosa, maybe jawabannya iya. Jadi udah cukup lama ya berada dalam dunia financial consulting ataupun taxation? Iya. Ataupun di bisnis, ada nggak sih, bisa nggak cerita, anonim aja, jangan sebut nama, ada 1 atau 2 kisah yang berkesan yang waduh atau gimana gitu? Oke. Nah, mungkin ada 2 contoh ya. Contoh pertama itu adalah satu pebisnis ya, which is dia itu statusnya bisnisnya masih perorangan begitu, tapi kapasitasnya besar gitu. Dia bergerak di bidang manufaktur gitu. Dia create something lah untuk dijual ke masyarakat gitu. Nah,
Singkat cerita, orang ini dulu dia memiliki mindset bahwa teks itu tidak perlu di-planning gitu, atau tidak perlu dipikirkan lah gitu. Kalau bisa ya kita sebisa mungkin jual tunai, terima tunai, simpan tunai gitu kan. Usus sekali. Nah, betul. Dinosaurus. Yes. Jadi purba gitu ya. Bakala. Purbakala. Jadi terimanya kalau bisa cash, disimpan ya kan, supaya tidak bisa terlacak orang pajak gitu. Nah, tapi suatu ketika tahun demi tahun gitu, anaknya sudah beranjak dewasa gitu ya, udah mulai masuk masa remaja. Kemudian anaknya ini ya dia dapat uang jajan yang lumayan juga dari si orang tua atau si wajib pajak kenalan saya ini, which is dia kalau kasih uang jajan ke anak itu dia kalau nggak Singapura dolar USD. Enak banget jadi anaknya. Yes. Jadi SGD atau USD gitu. Mantap bener. Nah, memang orang tuanya dia terbiasa untuk simpan uang tunai dalam bentuk mata uang asing. Mantap. Gitu. Ya bayangin kalau misalnya kita simpan katakanlah 2 miliar dalam bentuk rupiah, ya banyak banget gitu kan. Iya, 140.000 US ya. Yes, Segini doang. betul. Satu gobok ini kan. Iya. Nah, jadi kalau kasih uang jajan ke anaknya, ya katakanlah kasih 10 lembar gitu kan. Nah, anaknya ini dia karena tersetting dari kecil udah anak orang kaya ya. Iya. Which is klien saya ini sebenarnya dia yang ngerintis kan, anaknya mah cuma ngikutin doang gitu. Iya. Dia terbiasa untuk hidup ya dalam tanda kutip yang luxury gitu. Nah, suatu ketika dia melakukan beberapa pembelian, ya kan, kendaraan bermotor, kemudian penggunaan jasa tertentu yang sifatnya luxury dan sebagainya, yang memang itu secara pembelian dikeluarkanlah faktur pajak dari penjualnya. Oh iya dong. Yes. Iya dong. Nah, tahun demi tahun berjalan dan sebagainya terakumulatif, dan si anak ini dapat surat cinta lah dari kantor pajak gitu kan. Nah, dengan polosnya dia datang ke kantor pajak tanpa cerita dengan papanya gitu kan, merasa dia bisa handling sendiri ya kan, karena yang tertuang itu dia namanya. Ya dia dengan polosnya bilang sama kantor pajak, ini saya belum bekerja, berarti harusnya saya nggak bayar pajak. Loh, Bapak terima uang dari mana, kata petugas kantor pajak? Ya dari papa saya. Nah, itu dia. Secara usut punya usut, SPT-nya sebelum ketemu saya, nih si wajib pajak atau papanya ini ya amburadul juga. Banyak penghasilan tidak terlapor, tidak terungkap dan lain sebagainya. Nah, kepemilikan aset pun juga diminimalisir oleh beliaunya. Oh, cash only. Yes. Nah, oleh karena itu dari surat cinta ke anak, bapaknya kena surat cinta juga. Tidak lama setelah itu. Nah, dari situ ya kembali lagi seperti bom waktu, daya ledaknya cukup tinggi. Denda pajaknya yang harus dibayar plus pokoknya juga ya lumayan menyakitkan. Ya untungnya aja tidak terlalu goyang gitu. Ya itu satu pesan moral yang bisa kita tangkap. Ya kalau bisa sekarang mulai satu, taxation-nya harus jelas, clear planningnya, pengungkapannya juga harus oke. Kita cari celah peraturan perpajakan untuk meminimalisir pembayaran pajak tapi tetap legal. Nah, udah nggak zaman lah sembunyi-sembunyian. Yang kedua, mungkin anaknya harus lebih dididik secara militer. Gitu ya. Karena kan ya papanya yang kerja keras banting tulang, bahkan tulang tetangga aja mau dibanting juga gitu kan. Anaknya yang foya-foya gitu ya. Foya-foya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi surat cinta. Iya, itu dia. Kalau surat cintanya bukan dari kantor pajak mungkin another story. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi perusahaan, dia kelasnya corporate gitu ya. Walaupun belum terlalu besar lah, belum bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan multinasional di luar sana. Tapi ini perusahaan udah lumayan oke lah. Omset putaran puluhan M gitu mantap kan. lah. Lumayan. Nah, dari situ singkat cerita perusahaan ini dia terbiasa untuk melakukan dalam tanda kutip penggelapan. Nah, penggelapan ini ada omset-omset tertentu yang memang sengaja tidak dilaporkan. Gitu. Nah, tapi fun fact-nya adalah
omset yang tidak terlapor ini juga ketahuan akhirnya dari faktur pajak waktu pembelian ke supplier. Ya kan. Nah, identitas si corporate ini atau perusahaan yang dijalankan ini dia terdeteksi melakukan pembelian sejumlah berapa miliar. Dari suppliernya. Nah, dari situ kantor pajak mah simpel aja sebenarnya. Dia akan checking kan. Nah, dirimu beli katakanlah 10 miliar, penjualan dilaporkan 3 miliar. Sedangkan stok di laporan keuangan yang dilampirkan itu tidak mencerminkan 7. Kan beli 10, jual 3, harusnya sisa 7. Tapi ternyata sisa stoknya pun juga tidak diungkap. Gitu. Direndah-rendahkan juga. Dalam artian merasa bahwa ya selama aku sembunyiin ya siapa yang bisa tahu, tapi ternyata ketahuannya dari data pihak ketiga which is suppliernya. Gitu. Plus ya juga nggak masuk akal juga pada saat kita beli 10 miliar seandainya dia ungkap stoknya sisa 7, ya pertanyaannya kan sama kantor pajak, ya lu mau buat apa? Mau nimbun barang gitu kan. Barang juga secara value nih bukan barang yang ditimbun harganya naik juga. Which is harus diolah lebih lanjut untuk bisa jadi barang jadi dan value-nya naik. Buat apa lu nimbun barang mentah 7M gitu kan? Seandainya dia ungkap, dia aja nggak ungkap gitu kan. Seandainya diungkap pun juga nggak make sense juga. Karena apa? Ternyata ya penjualannya memang puluhan miliar tapi banyak yang disembunyikan, which is saat penjualan itu kepada distributor biasanya mintanya dibayar cash only, gitu. Nah itu ya cerita yang cukup apa ya, kalau kita dengar menggelitik, tapi tidak sadar bahwa orang-orang di sekitar kita, mungkin diri kita sendiri saat ini mungkin yang lihat ini, ya itu mungkin melakukan hal tersebut. I can understand. Gitu. Kayaknya mungkin transisi ya. Betul. Dari era Orde Baru ke sekarang Orde Reformasi, teknologi meningkat, apa semua. Sistem informasi udah semakin Dirjen pajak kita makin hari makin perkasa. Jadi kita udah nggak zamannya sembunyi-sembunyian, tapi kita berusaha untuk memplanningkan yang paling efisien dan legal. Gitu. Oke, di luar karir nih, hobi apa di luar karir? Oke, hobi. Nah, ini Vincent secara pribadi nih. Oke, kalau hobi sendiri sebenarnya ada beberapa. Tapi kalau misalnya diminta untuk menyebutkan terbatas ya, let's say saya sebutkan 3 lah yang paling utama. Satu paling hobi mancing sebenarnya. Mancing? Yes, mancing ikan, fishing. Oke, baru tahu. Nah, mancingnya itu mancing laut. Oke, deep sea fishing ya. Jadi seru aja kita dalam artian mancing ikan itu nggak menentu, bisa dapat bisa enggak. Tapi pada saat kita sambil lihat view-nya, kemudian kita ya saling cerita-cerita dengan orang-orang satu kapal sambil kalau misalnya ada yang dapat tuh happy gitu ya. Itu ya something like apa ya? Refreshing gitu ya, bener-bener gitu. Terus yang kedua, saya hobi itu nonton film. Yes, nonton film, bioskop ataupun Netflix dan sebagainya di sela-sela kesibukan lah, gitu. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu saya paling hobi kalau misalnya saya traveling tapi yang sifatnya itu lebih banyak explore alam, gitu. Yes, lebih back to nature lah, gitu. Nah ini oke, kita ngomongin fishing aja nih. Fishing, kalau kita deep sea fishing itu hobinya orang kaya nggak sih? Maksudnya mahal nggak sih? Oke, kalau fishing itu bisa dibilang dia middle lah, gitu. Bukan terlalu high level juga ya enggak gitu. Tapi tergantung juga sih pada dasarnya. Ada orang-orang mungkin yang dia dalam tanda kutip udah mumpuni ya secara finansial, dia hobinya mancingnya ke tempat-tempat yang susah dijamah gitu ya. Katakanlah di pedalaman-pedalaman yang aksesnya susah, dan kalau misalnya mau ke sana itu pun ikannya masih ikan-ikan yang liar banget gitu. Tapi ya secara cost juga tinggi gitu. Tapi buat you sendiri deh. Satu, kan aku nggak pernah nih, seumur hidup nggak pernah mancing nih. Maksudnya mancing ya lucu-lucuan lah, ikan mujair gitu. Tapi kalau mancing yang bener nih, ke laut apa segala macam, rod yang bagus tuh harganya berapa sih kira-kira? Jadi kita bilang perlengkapan lah ya, untuk siap mancing ikannya gitu Let's say sticknya 1, kemudian rollingnya 1 gitu kan ya, dan sebagainya. Kalau rolling itu variatif.
Kalau untuk laut itu kisaran paling murah itu dia 3 jutaan lah. Gitu, itu rollingnya doang tanpa ada senarnya. Tapi kan bisa dipakai berkali-kali. Betul, bisa dipakai berkali-kali selama kita memang hobi, kita harus rawat kan, dalam artian oilingnya dan sebagainya gitu. Itu paling murah 3 juta. Ada yang bahkan yang sampai ratusan juta gitu. Rollingnya, tergantung ikan apa yang jadi target kita dan seberapa ekstrim ininya ya, lautnya ya, yang kita datengin ya. Contoh kalau misalnya kita semakin dalam ya kan, ke laut yang semakin dalam, maka ikannya kan juga semakin besar gitu. Which is bisa ikan merlin ya kan, atau mungkin ikan tuna yang cukup besar gitu kan. Nah itu ya roll 3 juta nggak bisa dong, hancur lah ya. Nah kalau misalnya mau gitu ya mungkin ya belasan juta masih oke lah. Jadi roll belasan juta, rod? Yes. Habis itu itunya? Oke, ini ya penanya tongkatnya ya, atau ininya. Nah itu variatif juga. Startingnya ya mungkin 2 juta rupiah juga ada, dari 2 juta sampai belasan juta. Oke. Gitu. Terus senar itu juga menentukan ya, kita mau nilon atau seperti apa. Itu senar yang bagus itu ya bisa dibilang jutaan juga sih. Gitu. Sekali berlayar berapa? Sekali berlayar tergantung medan juga gitu ya. Kalau saya biasa kalau ya ringan-ringan aja di Probolinggo gitu ya, Python gitu. Itu sekali berlayar murah aja sih karena kita pakai nelayan lokal ya. Jadi sekali berangkat tuh 1,5 juta itu sudah kapal sama solarnya. Which is kita bisa mancing itu 6 sampai 8 jam dari pertama kali. Dari subuh kan kita mancingnya. Kuat sih kalau bisa mancing. Yes. Ini hobi beneran sih. Jadi sampai siang, udah menuju siang tuh mulai balik. Oke. Paling besar pernah nangkap apa? Paling besar kita bisa diriku ya. Tuh pernah nangkep ikan tuna. Oke. Ya. Itu bluefin. Jadi itu beratnya kurang lebih itu 35 kiloan lah. Itu kecil kalau misalnya untuk penghobi. To be honest, gitu. Bahkan ada yang hobinya mancing apa? Ikan merlin, gitu. Ada yang hobinya mancing apa? Ya ikan pedalaman dan sebagainya. Itu bisa juga. Yang bahkan bobotnya bisa ratusan kilo. Itu kalau mau mancing itu sampai harus dipegangin sama temennya di belakang. Kalau nggak gitu dia yang kepancing ikan. Gitu. Oke, thank you banget. Thank you. Sudah mendapatkan banyak insight hari ini. Gimana, ada salam penutup buat teman-teman di rumah? Ya, jangan lupa buat teman-teman sekalian, kalau kan kita bahasnya topiknya nyerempet ke finansial ya. Buat teman-teman sekalian, kalau misalnya saya boleh kasih pesan bahwasanya kita harus lebih bijak, wisely ya kan. Wisely entah dari segi financial personal kita maupun mungkin bisnis yang kita miliki. Kalau untuk personal jangan pernah pingin cepat kaya secara instan, karena biasanya yang cepat kaya secara instan biasanya miskinnya juga cepat gitu ya. Itu untuk financial ya, terkait dengan investment dan sebagainya. Kalau untuk taxation sendiri, perpajakan ya kalau bisa sekarang mulai diplanningkan. Terlepas kita masih personal pun sebenarnya pengungkapan aset di SPT yang kita miliki itu jika dibandingkan dengan aset real yang kita kuasai juga itu idealnya balancing gitu ya. Nah, kemudian untuk corporate sendiri ya paling tidak untuk forecasting supaya bisnisnya sustainability-nya bagus ya juga harus mulai ditata secara rapi gitu. Dan ya pesan jangan lupa tonton video saya terus ya. Jangan takut teman-teman ya, karena pesannya tuh yang penting ya. Biasanya takut terus mental block. Lu kok bisa? Lu kok bisa kok gitu. Oke, thank you. Thank you. Bye. Thank you, bye bye.